jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dadi tujuane yang samangke ana ing Gunung Karang apa ngendi? Ya, tujuannya kita akan hadapi Sada, Dewi Sada. Biar persoalan kita selesai, persoalan dengan Aki Sukun juga selesai. Dan insya Allah kita nggak menyepelekan. Betul, saya nggak akan tetep menyepelekan. mlaku maring nyuwun pitulungan marang Gusti Allah. Amin, Kuwi aja insya nganti dilareno, aja nganti dilirwakno. Mlaku Insya Allah. teges gumantung sangka rahmating Gusti Allah. Insya Allah Allah bakal ngijabahi apa sing dadi panyuwunan kita. Nah, itulah. Bagi kita menjelang liputan di sana memperkuat lagi ibadah kita. Biar Allah kabulkan keinginan kita. Iya, Nger. Biar kita terhindar dari bala bencana. Ya wes aku tetep nang burimu. Wah, nang buri. Loh, kenapa nggak di depan saya? Kalau nang buri saya ngelawan dong. Aturan Len sira di depan. maju, Hah? yen sira maju aku nang buri. Nang buri terus mabur. Sama aja. Aku nang Istilahnya Nger. istilahnya. Asal saat aturannya Aki ngomong, aku nang arepmu. Jadi kan Aki yang lawan. Ora sudi. Lah ya kowe kudu manut aku mengko. Oh, iya. Aku sing manut awakmu. Ana ndi papan ayo. Tekani gitu. ngono lho, Nger. Oke. Jadi sampean manut karo aku. Yo kadang-kadang ora manut. Kaya wingi ana kono aku ora mlebu, bocahe klenger. Oh, di Telaga Bodas. Wayah kuwi yo dilelah udan. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua pasti ada hikmah. Iya, Nger. Alhamdulillah. Nanti dalam waktu dekat nih Ki, kita pengen ke Dempo, Swarno Tipo. Swarno Dwipo. Iku yo abot anggere ora neko-neko apa kon men. Yo aja neko-neko. Ya, Tetep teges niat betul. mrono teko kono slamet. Betul. Nanti keputusan kita akan membebaskan Sengkuni atau tidak di sana itu. Iya, Nger. Karena saya juga pengen, udah keserahin aja tuh Sengkuni. Pengennya seperti itu. Kalau perlu bawa ke India tuh, ke bapaknya. Leres. Iya. Ya wis mengkono wae, Nger. Muga wae kabeh tansah pinaringan rahmating Gusti Allah. Amin. Aku pamit. Oke lagi. Yen sira ana ya aku pasti ana. Insyaallah. Wis mengkono wae Oh kabeh ya, wae. Anda ikut nggak ke Swarna Dwipo? Ya insyaallah. Kan nang buri. Adoh, Nger. Adoh, Nger. Aduh. Oke Wes, lah. mengkono kalau wae, begitu. Nger, ya. Oke deh Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, doa-doa itu. Hah? Oke, sahabat siar, selesai juga. Tadi ada satu makhluk yang mengaku dirinya sebagai siapa namanya, Aki Jenggot gitu, yang dia tinggal di sini, tinggal di Cirata ya. Di sini tinggalnya tapi sana nih. Tata di Cirata yang memang memberikan satu penjelasan tentang perjalanan sedikit sih memang yang dia ceritakan seperti itu. Tentang perjalanan dari Eyang Ganda Soli. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu literatur ya, luasnya sejarah tentang Eyang Ganda Soli. Jadi ada versi lain. Dan tentu saja kita hanya mampu untuk mengambil hikmah ya, ketika disandarkan kepada tanaman yang ternyata memiliki keharuman yang luar biasa. Ini juga bisa mengilustrasikan tentang sosok Eyang dalam Ganda Soli yang beliau apa ya,
sangat kalau kita berada di lingkungan yang memiliki tanaman atau bunga yang harum itu, orang yang dekatnya itu ikut menikmati dan merasa nyaman dan lain sebagainya. Mungkin ini salah satu kepribadian dari Eyang Dalam Ganda Soli sebagai kepribadian yang arif, bijaksana, dakwahnya mudah diterima, apalagi ada versi yang bercerita kepada kita tadi bahwasanya beliau juga termasuk ahli pengobatan yang menggunakan tanaman ganda soli. Ini perlu dicek juga tuh tanaman itu, ganda soli, dan selalu menggunakan tanaman itu sebagai salah satu wasilah mencari kesembuhan dari Allah. Selain memang menggunakan ayat-ayat Quran juga atau doa-doa yang digunakan untuk mencari kesembuhan atau proses penyembuhan. Dan memang tempat ini menjadi sentral kegiatan Eyang Dalam Ganda Soli. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah serta pelajaran dari Eyang Dalam Ganda Soli. Baiklah sahabat syiar, kita akan lanjutkan kepada mediator selanjutnya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Mas Edi, Kang Edi, Ada digotong. Nah, cek lapangan. Lapangan. Bah, Mas. kok di sini? Digotong mungkin. Oke, sahabat syiar, Masya Allah ya, dalam keadaan kondisi hujan, kita coba tetap memedimisasi, tapi insya Allah pergerakannya tidak akan selalu full dibuka gitu, sehingga tidak ontran-ontran ya Kang ya. Benar? Insya Allah. Mana tak sadar ya. Oke, sahabat syiar, kita coba memasukkan makhluk yang dari tadi mengintai sebenarnya ke Arafat. Ini sempat ngerasain sesuatu nggak tadi? Waktu di base camp atau perjalanan ke sini? Udah 2 hari sih, panas sama kepala berat. Flu mungkin itu. Udah dibekal juga. Udah dibekal juga. Udah diruqyah juga. Udah diruqyah juga, Masya Allah. Mudah-mudahan ada efek dari makhluk itu atau enggak, kita tanya aja nanti. Oke ya, kita mulai ya. Oke sama siar, ini baru nih mediasi sambil duduk. Bismillah.
kunci ditambahin lagi di pinggangnya. Biar yang ngagrak. Oke, cukup. Mungkin komunikasi sekarang udah biar kembali Kang Acep. Kang Acep. Kang Acep. Ayo Kang Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Anda berbicara? My God is Lucifer. Anda menyebutkan Lucifer. My God. Oh, your God is Lucifer. Yeah. Can you speak Indonesian? Indonesian. Yes. I think you can speak in Indonesian because you are smart. Oh, sini Kang Acep. Oke. Bisa Anda berbicara Indonesia sekarang? Bahasa Indonesia. Seharusnya itu hal yang mudah bagi Anda. Bahasa Indonesia. Ya, betul sekali. Yang pertama, siapa nama Anda? Of Belial. Ada yang dengar? Bisa Anda ulangi? Saya kurang mendengar. For God of Belial. God of Belia. For God of Belia. Oke, for God of Belia. Wah. Apakah Anda teman dari Half Demon? Mengenal Anda dengan Half Demon? Ya. Itu teman Anda? Lantas untuk apa Anda datang ke tempat ini dan juga masuk ke dalam tubuh anak ini? Apakah tidak cukup Half Demon berkomunikasi dengan kami? Memata-matai rumah si Ardi. Dan juga Anda memata-matai rumah si Ark karena beberapa hari yang lalu anak ini merasakan kehadiran Anda. Seperti apa keadaan kalian semua? Insya Allah kami dalam keadaan baik-baik saja.
Kenapa Anda tertawa? Don't lie to me. I don't lie to you. Kenapa Anda bisa berbicara saya berbohong kepada Anda? Saya melihat kalian tidak baik-baik saja. Dari sisi mana Anda melihat kami tidak baik-baik saja? Dan berkesimpulan seperti itu. Raga kalian semua, pikiran kalian semua, perilaku kalian semua tidak baik-baik saja. Kang Acep, nggak baik-baik aja. Biasa aja. Kalau Emang- sakit fisik itu udah kehendak dari Allah. Don't lie to me. Kehendak dari Allah. Kalau Musibah, sakit, sakit, itu semuanya kehendak Allah. memang sedang musim hujan, siang panas, sore hujan, itu hal yang biasa. Kalau di Indonesia itu ada peralihan musim, Ya. hujan ke panas. My God is Lucifer. Thank you for the rain. Allah Tuhan kami melindungi kami juga. Tentu saja itu adalah Allah yang menurunkan hujan. Karena rahmat dari Allah hujan ini datang. And then, lalu apa tujuan Anda masuk? Apa yang ingin Anda sampaikan? Siapa yang bersedia bertukar nyawa dengan Atoila? Maksud Anda bertukar nyawa dengan Atoila itu apa? Bertukar nyawa. Anda tidak mengetahui Kematian maksud Anda? siapa yang akan dijadikan tumbal. Tumbal, tentu saja. Jangan menjadi orang yang penakut. Nah, jangan menjadi orang yang penakut. Kenapa tidak saya saja yang dijadikan tumbal? Kenapa mesti murid-murid saya? Hadapi saya. Apakah hakikatnya Anda tidak bisa menghadapi Syaitanillah? Sangat mudah. Bagi Hadapi saya. Tuanku. Oh, Hadapi saya kalau begitu. Lucifer maksud Anda? Tidak semudah itu Anda datang ke tempat ini mengobrak-abrik apa yang ada di alam gaib ataupun alam manusia. Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pelindung. Semua atas kendali Azazil. Azaz. Oh, Kebohongan apa yang sedang Anda katakan? Azazil pun tidak akan mungkin dapat menyentuh orang-orang yang ikhlas. Kata siapa? Atoila. Tuhan kami telah berfirman demikian dan itu diakui langsung oleh Azazil. Azazil sendiri yang mengatakan itu dan mengakui beliau tidak akan mungkin mampu berhadapan dengan hamba-hambanya yang ikhlas. Lantas salah siapa? Azazil atau Adam? Yang salah adalah bagi mereka yang tidak taat akan perintah Allah. Bukankah Azazil pun menepati janjinya? Apa janji Azazil? Tidak menduakan
Allah dan tidak mau menyembah selain Allah. Betul sekali. Tetapi Allah sama sekali tidak memerintahkan Azazil untuk menyembah Adam. Karena Adam adalah makhluk. Tidak mungkin dijadikan sebagai sesembahan. Azazil hanya diberikan perintah untuk menghormati makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, yang berasal dari tanah, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Dan Azazil menolak karena merasa dirinya lebih tinggi dibanding Adam. Azazil tidak mau menduakan Allah At-Taila. Ini bukan kasus menduakan Allah, dan Allah pun tidak mungkin memerintahkan makhluknya untuk menduakannya. Ingat, ketika Allah berfirman kepada Azazil, apa yang menghalangimu untuk taat kepadaku, memberikan penghormatan kepada Adam? Azazil berkata, aku lebih tinggi dibanding Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi persoalannya jelas. Azazil enggan menjalankan perintah Allah karena merasa dirinya lebih tinggi dari Adam. Kesombongannya yang ada dalam diri Azazil. Azazil tidak mengatakan, aku tidak akan sujud kepada selain Allah. Dia tidak mengatakan itu. Tapi dia mengatakan, kedudukanku lebih tinggi dibanding Adam. Maka alasan Anda tertolak. Bukankah seperti itu? Siapa yang memelihara bumi sebelum Adam diciptakan? Bangsa Anda itu. Tapi bangsa Anda telah banyak memberikan kerusakan di muka bumi. Pertumpahan darah dan lain sebagainya, yang membuat Allah murka. Apakah salah Azazil? Tidak, bahkan Azazil yang membasmi bangsa Anda yang ingkar kepada Allah dan senantiasa melakukan pengrusakan. Jadi sudah jelas siapa Azazil atau ilah. Betul, dia adalah makhluk yang sombong, yang tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam. Azazil tidak mau memberikan penghormatan itu karena tidak mau menduakan Allah. Bukan itu alasan Azazil. Bukan itu, sekali lagi. Dia merasa dirinya lebih tinggi dibanding Adam. Dan Allah murka kepada makhluk yang memiliki sifat kesombongan seperti Azazil. Jangan-jangan Anda telah ditipu oleh Azazil dengan memberikan kabar palsu. Sayang sekali. Mengapa demikian? Mengapa Anda bisa berbicara saya tertipu? Karena alasan yang Anda berikan kepada kami berbeda dengan kenyataan yang ada. Apa buktinya, Taila? Anda mengatakan keengganan Azazil memberikan penghormatan sujud kepada Adam karena tidak ingin menyembah kepada selain Allah. Padahal bukan itu alasan Azazil. Anda termasuk golongan makhluk yang mendapatkan tipuan Azazil. Sangat disayangkan. Lantas muridmu yang mana yang akan bertukar nyawa denganmu? Kenapa mesti murid saya? Kenapa tidak saya sendiri? Akan kami habisi satu persatu muridmu. Kenapa tidak diri saya langsung? Saya hanya kasihan. Kepada siapa? Kepada Anda. Karena kasihan kepada saya.
Sungguh naif alasan Anda itu. Atailah, atailah. Kenapa tidak berhadapan langsung dengan saya? Tunggu saatnya, atailah. Lawanmu bukanlah kami, tapi Ratu Adil. Yang menyangka ajaran Islam menyebutnya Imam Mahdi. Imam apa katanya? Lawanmu bukan kami tapi Ratu Adil, dan engkau menyebut Imam Mahdi. Mereka tertipu. Itu memang tugas Anda, menebarkan kepalsuan. Tunggu saatnya, Toilah. Betul sekali. Kami pun sangat menunggu saatnya tiba. Hitam dan putih akan bertemu di akhir zaman nanti. Dan posisi kita telah jelas. Anda di posisi hitam dan kami di posisi putih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kameranya. Selamanya kita akan berada di posisi yang berbeda. Anda menjadi musuh saya dan saya akan menjadikan Anda sebagai musuh. Tunggu kehadiran Ratu Adil, Toilah. Silahkan, karena masa itu pasti akan terjadi. Mengapa kalian akan menyerangku? Silakan. Saya rasa pertemuan pada malam hari ini telah selesai. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada, Toilah. Kalau begitu silakan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Dan sampaikan kepada pemimpin Anda. Kami semua adalah musuh kalian. Akan kusampaikan, Toilah. Silakan. Sampai berjumpa kembali. Silakan. Baca dari depan, di belakang. Copot yang pinggang dulu, Di. Pinggang keluar kalau nggak dicopot. Terima kasih. Anak ini sebagai jaminannya. Oke, putra Andalas. Oh, sudah tidak ada. Tadi yang takbir siapa? Putra Andalas. Wah, mantap deh. Berarti sudah saatnya Sang Hyang Agni turun gunung ini. Masya Allah. Dia udah lama menanti nih keadaan kayak begini. Tadi dari Iya. dari pinggang dibuka dulu. Ente tahu nggak? Dari kanan lah nggak susah, dari kiri kan. Di sini. Iblis itu Allah ciptakan dari api. Termasuk mereka nih semua. Sang Hyang Agni menguasai ilmu api. Lagi. Dia yang tahu kelemahan. Nggak apa-apa tuh. Terusin.
Oke. Iya. Coba kita lihat. Komunikasi ya. Siap. Keluarin, Cek. Assalamualaikum wanita huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bisa sebutkan jati diri Anda? Cibodas. Masya Allah. Bagaimana kabar Anda? Gimana Sukma anak ini? Sukma anak ini. Pak Ustadz, Ya. hanya Sukma anak ini. Kenapa? Sukma Arfa. Kenapa itu? Di mana katanya? Ada. Tadi dia ngomong Ada. buat jaminan yang terakhir. Tadi memang sempat ada makhluk masuk dan mengatakan akan membuat jaminan. Mengapa Anda memasukkan makhluk itu? Tentu saja saya atas komando dari Syatoy. Anda bisa bertanya langsung dengan Syatoy. Tenangkan dulu diri Anda. Sifar. Astagfirullah. Astagfirullah. Memang makhluk tersebut sudah memata-matai kita, baik di rumah Syiar maupun kepada anak ini. Memang sebenarnya apa yang terjadi dengan Sukma anak ini? Mereka mengincar Sukma anak ini sebagai jaminan. Masya Allah. Agar Syaitanillah berada di barisan satanik. Masya Allah. Berarti setelah utusan mereka datang di Telaga Bodas untuk mengajak secara baik-baik tidak berhasil, mereka datang kembali dengan cara yang tidak baik dengan mengatakan akan menawan Sukma anak ini untuk mengajak Syaitanillah bergabung seperti itu. Pada intinya Bukan hanya anak ini, bukan hanya anak ini, mungkin Anda juga. saya juga. Masya Allah. Didi Wahyudi. La haula wa la quwwata illa billah. Saya bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Tapi Pak, hakikatnya walaupun saya atau Sukma anak ini, mereka menginginkan Syaitanillah bergabung dengan mereka. Itu yang mereka harapkan. Iya, Masya Allah. dan bukan hanya Syaitanillah, Pangeran Lodaya, Bu. Dihasut juga. Mereka mengajak sebangsa kami yang sudah memeluk ajaran Islam Dengan cara paksa atau dengan negosiasi? terlihat halus, namun membuat fatal. Terlihat halus tapi membuat fatal. Mereka tahu kelemahan-kelemahan dari musuh-musuh mereka. Insya Allah kita berlindung kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Yang saya tanyakan, kenapa mereka bisa masuk ke dalam Pulau Jawa ini?
Apakah Anda mengetahui? Mereka mempunyai jalur dari Sang Hyang Baruna. Masya Allah. Berarti tetap di balik semua ini adalah Baruna. Baruna hanya sebagian kecil. Mereka lah di atas Baruna. Sebagai hanya perantara saja untuk memasuki Pulau Jawa ini. Baruna hanya dijadikan sebagai boneka oleh mereka agar tujuannya tercapai. Masya Allah. Anda sudah paham. Baiklah. Lantas apa yang Pangeran Lodaya lakukan ketika mendapatkan tawaran itu? Pangeran Lodaya bersikeras mencintai ajaran Islam. Alhamdulillah. Tapi tetap akan selalu dihasut. Entah itu dengan keluarganya atau dari makhluk-makhluk sebangsa kami dari luar. Masya Allah. Dari berbagai macam cara, dari segala penjuru mereka mencoba mempengaruhi agar menambah barisan-barisan mereka. Apakah Anda juga termasuk yang ditawari untuk mengikuti barisan mereka? Alhamdulillah. Jangan sampai. Masya Allah. Masya Allah. Karena banyak yang memeluk ajaran Islam. Tidak kiblat kepada mereka. Innalillahi. Masya Allah. Untuk itulah Syar dalam gelap hadir untuk memberikan pelajaran, dan mudah-mudahan walaupun tidak semua ada dari bangsa manusia ataupun bangsa Anda yang tersadarkan. Saya berdoa pada Allah semoga kita selalu dilindungi dari godaan syaitan yang berkutu. Bagaimana kesiapan Anda? Insya Allah kita akan selalu bertawakal kepada Allah. Anda sendiri, apakah mempunyai strategi ketika melihat Pangeran Lodaya atau saudara Anda yang diajak bergabung kepada barisan mereka? Mendekatlah. Untuk apa? Mendekatlah. Mendekat, Pak Ustaz? Bismillah. Sudah cukup? Tatap mataku. Berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Apapun yang terjadi, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Perjuangan ini tidak bisa akan sendiri. Betul. Dibutuhkan saudara seiman. Dan insya Allah mereka akan menang. Insya Allah sesuai dengan janji Allah. Wa qul ja'al haqq wa jahaqqal batil inna batil akan zahuq. Sesungguhnya kebenaran akan datang dan kebatilan akan lenyap, dan kebatilan pasti akan lenyap. Maafkan amarahku
ketika di kediaman Syatoilo. Tidak apa-apa. Insya Allah saya paham. Saya tidak suka dengan manusia yang menyerah. Insya Allah. Insya Allah. Saya akan terus berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kita berjuang bersama-sama. Anda berjuang di dalam bangsa Anda, di dalam alam Anda. Insya Allah. Dan kami berjuang di barisan Syatoilo. Beri semangat, beri kekuatan untuk saudara-saudara yang berada di dalam perjuangan ini. Insya Allah. Jangan kau pikul tugasmu sendirian. Insya Allah. Kerjakanlah bersama. Insya Allah. Masya Allah. Baiklah, saya izin pamit. Baiklah, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Mudah-mudahan menjadi bahan tafakur bagi kita semua untuk selalu memperteguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi Anda, saya dan kami semua dalam perjuangan ini. Berhati-hatilah. 9 anak iblis sudah berkeliaran Ya Allah. untuk menyambut kedatangan Dajjal. Insya Allah. Saya izin pamit. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kamera. Bismillah. 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 Ya Allah ya Hayy ya Qayyum. Aslih lana subhanallah kullaha. Wala takilna. Ada mak. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum. Aslih lana subhanallah kullaha. Wala takilna ila anfusina tarfat ayn. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya rahmatika nastaghfirus. Terus dorong. Aslih lana subhanana kullaha. Wala Ku aing dipencit. Mbe. Pencit mbe. Baranan. Bikin kaget. Istirahat atau nafasnya, Kang Arfa. Atau nafasnya. Minum. Oke, sahabat siar, Masya Allah ya. Tadi sempat ada yang masuk juga. Dia bilang anak buahnya Lucifer lah. Tadi lupa saya namanya siapa itu. Tapi memang seperti yang makhluk sebelumnya ya, yang saya ingat itu namanya half demon.
yang ada di Telaga Bodas, Garut. Dia mencoba untuk mengajak Saatoilah ya, saat ini masuk ke dalam barisan mereka, masuk ke dalam barisan satanik. Nauzubillah. Setelah secara halus mereka tidak bisa masuk, mereka coba masuk dengan cara yang halus tapi kasar sebenarnya. Masya Allah. Apapun yang terjadi, insya Allah kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk dan juga selalu meridhoi apa yang kita jalankan dalam perjuangan ini. Oke sahabat Syiar, kita lanjut ke mediator selanjutnya Pak Ustadz. Ya, Adema. Oh, kita akan lanjut kepada mediator saudara Adema. Saudara Atma ini sudah paham ya, tapi nggak tahu juga sih. Oleh karena itu, bukan ya betul deh. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Dipecah dulu. Bismillah. Bismillah. Aspal ya, aspal. Oke, Kang Acep, mungkin bisa diterusin. Oke, bismillah. Pegangin, soalnya jijik nih. Iya. Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Apakah Anda sudah bisa berbicara? Oh, tunggu dulu. Baiklah.
Apakah sudah bisa berdialog? Mau saya bantu? Ya? Suaranya? Oh, biarkan dulu. Anda lagi penyesuaian dulu. Oke lah, saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Apakah sudah bisa berdialog? Baik. Dengan siapa saya berhadapan? Boleh menyebutkan jati diri Anda? Karena tadi tiba-tiba raga yang Anda rasuki ini merasakan reaksi. Anda ini siapa? Saya Acep. Di mana saya? Toilah. Masya Allah. Kalau boleh tahu Anda kenal dengan Syekh Athaillah di mana? Sampaikan padanya. Ya, Putra langit menghadap. Putra Langit. Masya Allah. Ada apakah gerangan sehingga Anda Putra Langit ingin bertemu dengan Syekh Athaillah? Ada yang ingin saya sampaikan. Apakah tidak bisa ke saya untuk menyampaikan? Tidak. Tidak bisa. Anda tidak tahu soal itu. Begitu. Pesan ini harus disampaikan langsung Kepada Syekh Athaillah. pada Syekhatulillah. Anda datang dari mana ini? Syekhatulillah pasti sudah tahu. Ya? Diutus. Masya Allah. Apakah Anda diutus? Ya, Dari tanah mana? Apakah Suwarna Dewi, Pak? cepat Pak. Iya. Asal Anda dari mana? Nanti saya sampaikan ke beliau. Saya utusan Sang Hyang Wuru. Oh, Masya Allah. Dari Kalimantan sana? Iya. Baiklah. Cepat. Baik, baik, baik.
Dari siapa? Putusan sang yang buruk. Iya. Ya raga admanya kayak kurang ini. Minta cepet. Wah, apakah saya berhadapan dengan putra langit? Assalamualaikum. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.